Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku semuanya, kelas 5 yang bisa cintai dan bisa banggakan. Hari ini kita belajar lagi tentang materi matematika, yaitu tentang menyajikan data ya, menyajikan data tentunya. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini khususnya adalah tentang derajat. Jadi nanti diagram lingkaran kita arahkan dalam bentuk derajat. Baik, begitu ya. Selanjutnya untuk materi kali ini tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu merupakan penyajian data dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Jadi penyajian datanya berupa lingkaran seperti itu ya. Selanjutnya untuk perhatikan langkah-langkah berikut. Ini yang perlu kita ingatkan. Mengubah terlebih dahulu frekuensi atau banyak data. Jadi banyak data atau frekuensi itu kita ubah dalam bentuk persen ya dan derajat. Jadi cara membuat diagram lingkaran ini bisa dirubah dalam bentuk 1%, 2 dalam bentuk derajat. Oke. Jika diubah dalam bentuk persen sesuai soalnya minta jadikan persen, maka dikalikan dengan angka 100%. Jika akan dirubah dalam bentuk derajat, ya akan bentuk derajat, maka pengalinya adalah 360 derajat. Derajat itu yang tanda kayak gini ya, lingkaran kecil di sini adalah derajat seperti itu. Baik. Selanjutnya, seandainya ada model soal semacam ini, ya, ada soal semacam ini yaitu adalah tabel buah yang paling disukai siswa. Misalkan seperti itu ya. Di sini ada buah nanas, ada buah sawo di situ ya. Kemudian ada buah kelengkeng, ada buah jeruk dan buah manggis. Di mana untuk buah nanas ada 7, frekuensinya itu 7, frekuensi itu banyak data. Jadi yang menyukai nanas itu ada 7 orang, yang menyukai sawo ini ada 10 orang, yang menyukai kelengkeng ada 2 orang, yang menyukai jeruk ada 8 orang, yang menyukai manggis ada 13 orang, dan jumlahnya adalah 40 orang. Begini ya. Ingat jumlahnya 40 orang. Oke. Jumlahnya 40 orang. Baik. Selanjutnya mengubah frekuensi dalam bentuk derajat ya. Jadi mengubah frekuensi dalam bentuk derajat. Oke, ada dua macam ya, 1%, 1 derajat. Kali ini kita fokus ke derajat, begitu ya. Nanas, baik. Untuk nanas perhatikan. Nanasnya adalah 7/40. Oke, dapatnya 7 dari mana besar? Baik, dapatnya 7 dari yang tadi ya, seperti ini. Sebentar, yang 7 tadi adalah yang serat sebelumnya. Yang ini. Nah, 7 itu dari sini ya, 7 ya. Frekuensi tadi 7 itu dari sini. 7/40. Ya. Nah, tadi dapatnya 7. Ada 7 yang suka dari 40 peserta. Begitu ya. Baik. Jadi untuk nanas tadi ditunjukkan adalah 7 ya. Nah, yang suka nanas ada 7 orang dari 40 orang. Totalnya di 40, ini totalnya. Dikalikan 360 derajat. Nah, ini lambang derajat. Kenapa dikalikan 360 derajat? Derajat itu maksimalnya ada 360 derajat. Gitu ya, derajat itu maksimal adalah 360 derajat. 360 derajat begini. Ya, jadi pengalinya adalah 360 derajat semuanya karena akan kita jadikan derajat. Baik. Di sini anak semuanya, Mister menyarankan kita pakai cara yang sedikit efektif ya. Kita coret-coret aja lebih gampang. Perhatikan. Nah, ini perhatikan. 40 dengan 360. Dua angka ini sama-sama bisa dibagi angka berapa? Sama-sama bisa dibagi. Misalnya kalau kalian masih bingung, bagi 2 Mister boleh. Bagi 2 dulu boleh. 40 bagi 2 adalah 20. Boleh. 360 bagi 2 adalah 180. Gini. Bagi 2 lagi Mister boleh terus seperti itu. Tapi kalau ingin bagi 2 terus boleh. Tapi kalau ingin cepat boleh kok. 40 bisa dibagi 40. Ini juga bisa bagi 40. Sama-sama kedua angka ini dibagi angka 40. 40 bagi 40 adalah 1. 360 dibagi 40 adalah 9. Oke. Setelah ini 7/1 kan akhirnya kan. 7/1 dikali 9. 7/1 kan sama dengan 7 bagi 1. 7 bagi 1 sama dengan 7 kan. Ya 7 kali 9 adalah 63. Simpel kan seperti itu. Atau kalau kalian mau cara biasa boleh, yaitu dengan cara 360 dikali dengan 7. Nah seperti ini tentunya ya. 360 kali 7 nanti hasilnya berapa dibagi 40. Oke. 360 derajat ini kali 7 ya. Nanti hasilnya dibagi 40. Nah, tentu di sini kalian akan mendapatkan angka yang sangat besar.
seperti itu kan. Maka untuk itu kalau bisa menyarankan kita sudah belajar cara mencoret yang tadi bisa ajarkan ya. Kemudian sawo. Tadi yang suka sawo ada 10 orang ya. Yang suka sawo ada 10 orang. Oke, yang suka sawo ada 10 orang dari 40. Dari 40 itu semua peserta yang ada. Oke. Dikali 360 derajat. Baik ya. Di sini yang membedakan hanya di ini saja ya. Ini sama ininya sama semua. Gitu. Oke, sampai bawah ini sama semua. Ini sama semua ya kan? Baik. Langsung saja Mister coret tadi ya. Ini sama ya. Ini dibagi 40 adalah 1, ini dibagi 40 adalah 9. 9 kali 9 kali 40 9 kali 10 adalah 90 derajat. Jangan lupa kasih derajat karena arahnya ke derajat ya. Kelengnya sama ya. Ini bagi 40 bagi 40. Bagi 40 ini 1, bagi 40 ini adalah 9. 9 kali 2 adalah 18. Oke. Ini bagi 40 adalah 1, ini bagi 40 juga 9. Sama terus ya, kayak kita ini sama. 9 kali 8 adalah 72. Begitu ya. Manggis ya, manggis tadi yang suka manggis ada 13 orang, 13 orang ya. 13 orang dari 40 ya. 40 bagi 40 itu 1, 360 juga bagi 40 adalah 9. Oke ya. Intinya adalah ini dicoretnya adalah dia sama-sama bisa dibagi 40. Kalau misalkan ini bisa sama-sama bisa 20 enggak masalah. Gitu ya, sampai angka sederhana. 9 kali 13 adalah 117 derajat begitu. Nah, di sini kalau kalian ingin ngecek kebenarannya adalah semua ini 63 derajat, 90 derajat, 18 derajat, 72 derajat, 117 derajat ini jika ditambahkan semua hasilnya adalah 360 derajat. Ya, jadi jika ditambahkan mereka total adalah 360 derajat. Seperti pengalinya ini ya. Jumlah totalnya ini yang besar garis bawah ini jika ditambahkan semua adalah 360 derajat seperti itu. Baik. Alat yang perlu kalian siapkan di sini adalah busur derajat ya. Jadi kalian harus menyiapkan alat namanya penggaris busur derajat. Ya, kalian bisa beli di tukang tulis, murah paling 1.000 atau 500 rupiah itu ya. Yang lembir itu sangat walaupun murah tapi seolah awet itu ya. Itu adalah busur derajat yang akan kita pakai untuk apa itu namanya menggambar seperti ini. Kalau misalkan kalian belum menggunakan ini masalah, nanti dikira-kira dulu tidak masalah ya. Jadi kalau harapan besar kalian sudah menggunakan busur derajat. Baik, seandainya ada suatu garis bentuknya semacam ini ya, warna biru. Nah, warna biru yang sudah digariskan ini, ya bentuknya seperti ini. Oke, warna biru ini ya. Ini ada satu garis semacam itu. Kemudian kita akan mengukur apa namanya besar derajatnya. Kita akan mengukur besar derajatnya. Maka dengan cara adalah tempatkan penggaris semacam ini ya. Jadi garis yang warna hitam kayak gini di bawah ini berhimpit dengan warna biru. Berhimpit itu berarti bahasa Indonesianya adalah tumpuk-tumpukan. Ditindih, ditumpuk, ya kan? Jadi yang garis yang sebelah sini itu garis titik sini ke sini ini adalah bertumpuk dengan garis yang warna biru ini. Oke. Dan jangan lupa di sini sudutnya ini harus ditempatkan di pojokan pas dengan apa namanya? Sudut yang ada di penggaris. Gitu ya. Jadi di sudut yang ada di dalam garis ini harus ditempatkan pada sudut yang ada pada pojokan. Nah, ya, sudut yang ada pada penggaris juga sama kan? Sini kan pojok semua kan sini kan? Iya. Nah, sama-sama di sini. Klik di sini gini ya, sama. Nah, setelah ini garis ini sudah berimpit, garis biru sudah berimpit dengan garis hitam yang ada di sini. Ini kan hitam nih, tapi ini sebelah sana. Nah, berimpit dengan yang soal warna biru ini dan titik di sini pojok sudutnya di sini sudah sama dengan yang di penggaris ini, maka kita lihat maka dari kira sini angka yang ditunjuk angka berapa. Nah, misal kalau di sini ada dua angka yang di sini, angka yang di sini, maka mana yang kita pakai? Baik, semua perhatikan. Jika kita setarnya dari sini, yang kita jadikan acuan adalah garis yang di sebelah sini, maka kita lihat yang garis nolnya di sini. Oke. Maka yang kita lihat adalah yang ini 10, 20, 30, 40, 60, 70 sampai 90, 100, 110 ini ya yang atas. Yang atas ini kita lihat. Oke, karena acuannya adalah yang garis ini. Ya, jadi kalau soalnya kita pakai untuk mengukur ada di sebelah kiri, maka kita yang dipakai untuk mengukur adalah yang paling atas, begitu. Begitu halnya dengan seandainya kita memakai garis ini ya. Garis ini untuk garis ini. Ini garis kayak gini misalkan ya. Sekarang semacam ini. Oke. Berarti yang kita pakai adalah yang ini 0 ini. Nah, jadi kalau yang kita pakai acuan adalah yang sebelah sini, yang dipakai adalah 0, gitu ya.
Jadi 0, 10, 20 sini, 10, 20, 40 dan seterusnya ini ya. Dan seterusnya sampai sini. Jadi di sini gambarnya adalah karena yang kita pakai adalah yang sebelah kiri ini, maka yang kita pakai acuan ini startnya adalah yang 0 di sini. Ya, berarti garis yang angka yang atas 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Baik, sekarang perhatikan. Jadi yang kita pakai adalah yang atas ya, atas ini. Oke, di sini. Mari kita lihat di sini dia berada di tengah-tengah besar antara 70 dan 80. Kalau di antara 70 sama 80 berarti angka berapa? Angka 5 di sini kan, berarti di sini ada 75. Oke, 75. Oke ya, sini 75 ya. Nih kalau nggak salah ini 70 nih, 70. 1, 2, 3, 4, 5, pas 5. Berarti 75. Jadi di sini adalah sudut yang ditunjuk oleh garis warna biru ini adalah 75 derajat semacam itu. Begitu ya. Ini adalah cara untuk mengukur derajat dengan menggunakan busur derajat. Nah, setelah tadi kita mendapatkan hitungan kayak tadi ya, seperti yang tadi kita hitung semacam ini. Sekarang kita rubah dari bentuk frekuensi ini. Frekuensi yang sudah dapatkan 63 derajat, 90 derajat, 18 derajat, 72 derajat, dan 117 derajat. Akan kita rubah jadi semacam ini ya, bentuk diagram lingkaran ya. Bentuk diagram lingkaran perhatikan ya Mas dan Mbak. Bentuk diagram lingkaran ini adalah buah yang paling disukai. Judulnya harus dikasih ya, judul harus dikasih wajib. Oke ya. Kemudian ingat karena ini bentuknya adalah derajat. Derajat itu satu lingkaran semacam ini. Satu lingkaran ini adalah totalnya adalah 360 derajat. Satu lingkaran pun ini 360 derajat. Ya, 360 derajat. Artinya jika ini dibagi 4, jika ini dibagi 4, maka setiap dari bagian-bagian dari 4 ini, seperempat ini adalah 90 derajat. Segini 90 derajat, segini 90 derajat, segini 90 derajat. Oke, di sini juga 90 derajat. Oke. Masing-masing adalah 90 derajat. Begitu ya, 90 derajat. Baik. Cara gambarnya adalah kalian bikin dulu lingkaran. Lingkaran. Kalian gambar dulu lingkaran. Setelah gambar lingkaran, kemudian kalian bikin dulu lingkaran. Setelah gambar lingkaran, kasih titik di tengah, kemudian ditarik garis kanan. Oke. Setelah itu kalian gambar derajat tadi busur ya. Kalau sini 90 derajat nih. Oke ya. Berarti ya kalau nggak sampai 90 derajat berarti ya kira-kira segini. Ini 45 derajat. Ini 117 derajat dan seterusnya. Ya acuan pertama ini jadi acuan. Terus kemudian untuk menggambar yang kedua ini acuannya adalah yang ke sini. Untuk menggambar yang ketiga acuannya adalah ini. Ini acuan. Jadi ya seperti ini. Nah, nanti acuannya ini lagi seperti ini. Nah, misalkan karena masih belum begitu paham dengan busur derajat, yaudah nanti dikira-kira nggak apa-apa ya, dikira-kira dulu sebentar. Gitu ya, tapi harapan misalnya kamu sudah menggunakan latihan menggunakan busur derajat. Ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu soal ya, ini soal kita latihan hari ini. Nah, ini soalnya sama nomor 1. Nomor 1 juga tolong jadikan dalam bentuk derajat ya. Jadi ada dua nomor ini nanti silakan kamu rubah dalam bentuk derajat ya. Ini juga dalam bentuk derajat. Ingat totalnya ini 60 ya. Totalnya 60 seperti contoh soal tadi ya. Contoh soal tadi caranya sama persis, cuma ini angkanya sedikit berbeda ya. Caranya sama persis ya. Nanti juga digambar juga digambar dalam bentuk diagram lingkaran tapi ke derajat ya, bukan persen tapi derajat. Sama dengan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 juga sama. Tabel hobi ya. Hobi itu kesukaan atau kegemaran ya. Jadi yang disukai. Gitu ya. Nanti yang suka membaca ada 9 orang. Ini jumlahnya adalah 60. Totalnya 60. Kalau biasanya 40 sekarang bisa ganti 60. Caranya sama persis, hanya angka yang berbeda. Gitu ya. Penggambarannya juga sama. Ya nanti tolong untuk hitungan ini difoto. Kemudian hitungan ini difoto. Kemudian diagramnya juga difoto. Diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu difoto. Kemudian jangan lupa ditulis nama kelas sama nomor absen ya di atas kertas kalian. Jadi kita mau foto itu ada nama kalian di situ. Jadi misal nanti nggak perlu balik-balik untuk buka Google Form-nya. Begitu ya anak semuanya. Selamat belajar dan semoga tidak ada kendala yang berarti. Dan mohon maaf jika misal anak ada salahnya. Semoga ilmu kita berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.